Baik, teman-teman, pada tema kita hari ini adalah hukum ketenagakerjaan atau industrial relation dan hukum ketenagakerjaan, yang mana pada hari ini, ya, teman-teman, pada hari ini, pembahasan ini akan lebih spesifik kepada hubungan industrial yang terjadi umum di perusahaan-perusahaan, ya. Jadi, terkait industrial relation itu apa saja yang dikerjakan, dan ini sifatnya hanya basic saja, oke? Hanya basic, jadi kita nggak deep dive, ya. Kita hanya membahas basic saja di permukaan, lalu nanti kita akan bocorkan juga ke teman-teman, undang-undang apa saja sih, atau aturan ketenagakerjaan apa saja yang relate atau yang relevan dan menjadi panduan hukum untuk ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Oke, itu seputar pembahasan kita. Lalu yang berikutnya akan saya bahas juga soal benefit, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti webinar ini, yang pertama akan mendapatkan soft file materi, yang keduanya akan mendapatkan akses untuk rekaman webinar, ya. Dan yang terakhir itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, syarat untuk sertifikat adalah teman-teman mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir, karena nanti form pengisian untuk sertifikat itu saya bagikan di akhir melalui kolom chat seperti biasa, ya. Jadi saya lakukan atau saya bagikan melalui kolom chat, ya. Oke, teman-teman, kita langsung ke materi. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, masih loading. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah materi kita pada sore kali ini. Sekali lagi kita ngebahasnya sambil santai ya, sambil slow. Jadi kalian boleh sambil ngopi, boleh sambil ngemil, boleh sambil rebahan, boleh. Atau mau denger-denger santai juga boleh. Ya, industrial relation teman-teman dan hukum ketenagakerjaan gambarnya adalah buruh-buruh yang demo. Karena ini nanti yang harus teman-teman siap hadapi ketika berpraktik menjadi seorang HR. Jadi saya disclaimer dulu, apabila kalian berpikir untuk menjadi seorang HR itu pekerjaannya hanya ngerekrut orang, lalu PHK orang, lalu cuman ngegaji orang, ngurus absensi, admin, tulis-menulis, surat-menyurat. Enggak cuman itu. Ini saya kasih bocoran dari sekarang, bekerja jadi HR itu 70%-nya adalah pekerjaan mental. Jadi kalian harus strong, harus kuat secara mental, harus selesai dulu secara mental. Harus siap dibenci orang, harus siap nggak disukai, harus siap menyelesaikan banyak konflik. Banyak banget ya, itu persiapan untuk menjadi seorang HR. 30%-nya baru itu urusan skill, urusan kompetensi, dan juga urusan dokumentasi ya, atau administrasi. Sisanya itu urusan mental, guys. Mental kalian itu yang akan diuji menjadi seorang HR ya. Ini kita bahas soal industrial relation dan hukum ketenagakerjaan. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang ya. Jadi kalian udah siap belum nih di demo karyawan atau di demo buruh ya? Sering dengar kan kalian kalau HR itu sering menjadi sasaran kekesalan karyawan karena ekspektasi yang nggak bertemu atau karena harapan yang tak kunjung terwujud ya. Itu bisa jadi karena ada yang keliru dengan cara kita mengelola hubungan industrial, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih jauh tentang apa sih itu hubungan industrial dan sepenting apa hubungan industrial bagi seorang HR.
Nah, sebelumnya teman-teman, saya ingin kenalan lagi ya, kenalan dikit karena saya yakin di antara teman-teman di sini ada yang baru pertama kali ikut webinar saya pada kali ini, pada kesempatan ini. Jadi nama saya Ruslan Hidayat, teman-teman. Saya sudah 7 tahun lebih berkarir di dunia HR sebagai seorang manajer. Saya bukan seorang spesialis ya, tapi seorang generalis HR. Jadi seluk-beluk per HR-an udah ngalamin ya, mulai dari rekrutmen sampai ke hubungan industrial. Ya walaupun nggak dalam, tapi keterbatasan itu bukan alasan bagi saya untuk berhenti berbagi dengan teman-teman. Apalagi teman-teman memiliki minat yang tinggi ya untuk belajar soal HR, preparing ya menjadi seorang HR. Lalu tahun 2022 saya mendapatkan kesempatan untuk ikut sertifikasi profesi HR Manager yang diselenggarakan oleh Disnaker di Bandung ya secara gratis, dan itu sertifikasi BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang mana profesi saya alhamdulillah ya diakui oleh negara sebagai HR Manager, dan alhamdulillah bisa lolos juga dengan pengorbanan yang wadidaw sekali teman-teman. Bisa dibayangkan saya harus mengerjakan 90 portofolio yang kurang lebih itu 200 halaman dalam waktu 15 hari ya pada saat itu. Tapi alhamdulillah Allah permudah semuanya. Dan saya bersyukur karena bisa lolos, makanya saya juga pengen kalian punya semangat yang sama untuk bisa push the limit. Ya, kalian pasti bisa memiliki semangat yang lebih daripada yang saya miliki, teman-teman. Itu kenalan singkatnya. Sekarang kita masuk kepada materi, ya. Kita jabarkan dulu definisinya, teman-teman. Ini kita semi kuliah dulu ya sedikit. Kita semi kuliah, saya sebagai dosennya pada hari ini. Nah, tapi intinya hubungan industrial atau industrial relation, ini H itu hubungan industrial ya, bukan hubungan internasional, atau Inggrisnya industrial relation. Ini akan kita bahas dari POV HR praktisi. Jadi HR itu ada banyak, ada HR praktisi, ada HR akademisi, dan HR lain-lain ya, termasuk pemerhati HR, ada pengamat HR. Nah, kalau saya ada di ranah praktisi ya, karena HR adalah profesi saya atau pekerjaan saya. Nah, ini adalah HR dari POV seorang praktisi. Yang pertama, ada definisi hubungan industrial menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, disingkat UU Naker. Menurut UU Naker, sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 poin penting di dalam hubungan industrial. Yang pertama, poinnya adalah adanya pengusaha, adanya pekerja atau buruh, dan adanya pemerintah. Ya, ini 3 poin penting dari hubungan industrial. Lalu menurut ahli ini, menurut akademisi, HR akademisi ya, ini ada Clegg dan kawan-kawan. Istilah hubungan industrial itu mengacu pada sistem hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Jadi tidak ada perbedaan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menurut akademisi bahwa hubungan industrial itu ada 3 poin utama ya teman-teman. Pengusaha atau perusahaan, pekerja atau buruh atau pegawai atau karyawan, dan pemerintah. Nah, ini hubungan industrial tuh ada 3 ini, 3 unsur ini. Nah, seperti apa kaitannya dari 3 unsur ini? Kita lihat nanti. Nah, teman-teman, saya kasih framework-nya dulu. Nah, biar teman-teman mudah mencernanya, saya gambarkan bagaimana industrial relation itu bekerja dan siapa saja yang terlibat. Ini kurang A ya. Ini ada framework industrial relation. Nah, ini yang tadi teman-teman. Ada pemerintah, ada company atau pengusaha, dan ada karyawan, pekerja atau employee. Nah, 3 unsur penting nih. Ini hubungan industrial. Lalu,
Keduanya masing-masing ada garis hubungan saling timbal balik atau saling merespon, ya. Government kepada company, company pada government. Company kepada employee, employee kepada company. Ada garis saling merespon. Government kepada perusahaan itu memberikan aturan. Nah, ini prinsip hubungan industrial yang pertama. Government kepada company, ya, atau pemerintah kepada pengusaha itu memberikan aturan yang kita sebut sebagai undang-undang ketenagakerjaan. Dari pengusaha kepada karyawan itu memberikan bayaran atau gaji sehingga ekonomi itu bisa hidup, bisa berputar. Nah, karyawan kepada pengusaha itu memberikan pekerjaan, ya, job pekerjaannya. Dia kan dibayar karena dia bekerja. Lalu pengusaha kepada pemerintah itu memberikan kepatuhan. Ya, jadi dari atas mulainya. Pemerintah kepada pengusaha memberikan aturan, pengusaha kepada employee, kepada karyawan itu memberikan bayaran, employee kepada pengusaha itu memberikan hasil pekerjaan. Lalu dari pengusaha kepada pemerintah itu memberikan kepatuhan bahwa pengusaha harus mampu mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Jadi ketiganya ada spanning of interest, teman-teman, atau ada kepentingan satu sama lain, ya, antara ketiga pihak ini. Nah, sekali lagi yang tadi saya jelasin lagi ya, biar teman-teman paham, jelas, ya. Jadi government to company itu deliver rules. Company to employee itu deliver pay. Lalu dari employee to company itu deliver job. Dan dari company to government itu deliver compliance. Nah, ini framework industrial relation. Sudah jelas ya? Jadi ketika ditanya industrial relation apa, harus hafal, wajib di luar kepala. Oke. Next. Nah, teman-teman, di HR Basic, materi HR Basic, saya sudah memberikan framework kepada teman-teman tentang HR itu isinya apa aja. Jadi isi HR tuh bukan cuman rekrutmen, bukan cuman bayar gaji ya, bukan cuman learning and development, tapi ada industrial relation. Nah, ini saya merahin biar jadi highlight buat teman-teman bahwa industrial relation itu terbagi menjadi dua. Ada internal, ada eksternal. Kalau internal dengan siapa? Dengan karyawan yang tadi ya. Kalau eksternal itu dengan pemerintah. Dengan karyawan, hubungannya selain memberikan gaji, ada juga urusan seperti kontrak, lalu employee engagement, lalu menyelesaikan konflik-konflik internal, lalu menghandling terminasi. Terminasi itu keluar perusahaan ya, contoh kayak dia resign, mengundurkan diri, atau habis kontrak, atau PHK ya, atau pensiun, banyak macamnya, atau meninggal dunia, banyak macamnya. Lalu menindak pelanggaran karyawan, entah itu karena perilaku kriminal atau karena fraud, ya. Fraud itu penipuan. Misalkan bawa maling duit ya karyawan. Lalu ada harassment dan discrimination, misal ada tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelecehan seksual, lalu kepada diskriminasi warna kulit atau diskriminasi bentuk muka dan lain sebagainya, itu HR juga yang ngurus ya di internal. Lalu berkaitan juga dengan HSE ya, Health, Safety and Environment, atau lebih dikenal dengan K3, Workplace Safety and Health. Lalu berkaitan juga dengan LKS bipartit. LKS itu lembaga kerjasama ya, bukan lembar kerja siswa teman-teman. Lembaga kerjasama bipartit. Jadi ini tuh kayak OSIS-nya karyawan atau BEM-nya karyawan. Lalu yang terakhir itu CSR program, karena ini berkaitan dengan hubungan kita dengan masyarakat. Lalu eksternal.
Eksternal itu berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini yang pertama, kepatuhan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan turunannya. Jadi ada turunannya nih, nggak cuman Undang-Undang Ketenagakerjaan aja. Lalu WLKP ya, atau Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Ini kepada Disnaker dan juga kepada Kemnaker. Disnaker itu di tingkat kabupaten kota atau provinsi, kalau Kemnaker itu tingkat pemerintah pusat ya. Lalu ada perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Kalau teman-teman kerjanya di industri manufaktur atau pabrik ya umumnya. Nah, ada LKS tripartit. Kalau ini LKS bipartit, kalau ini tripartit. Tripartit itu melibatkan unsur pihak ketiga di luar perusahaan dan karyawan, yaitu serikat buruh, atau serikat pekerja atau dinas ketenagakerjaan itu masuk kepada tripartit ya. Jadi kalau bipartit itu dua pihak, kalau tripartit itu tiga pihak. Lalu yang diselesaikan oleh HR juga di bidang eksternal adalah perselisihan industrial. Ini arbitase ya atau PHI. PHI itu pengadilan hubungan industrial. Jadi ada ya teman-teman pengadilan hubungan industrial. Teman-teman kalau ada apa ya ibaratnya masalah hukum nih dengan aturan ketenagakerjaan nanti nyambungnya ke PHI. Dan yang terakhir adalah audit pemerintah atau government audit. Nah, ini framework juga tentang industrial relation gambarannya. Oke? Next, teman-teman. Nah, ada peran HR nih ya. Peran HR di bidang industrial relation itu sangatlah strategis. Jadi tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang bersifat administratif saja. Yang pertama ini salah kaprah ya. Ada salah kaprah yang pertama tentang industrial relation. Jadi HR bukan hanya tukang kasih SP atau surat peringatan. Bukan orang yang harus ditakuti juga. Jadi HR bukan orang yang harus ditakuti, bukan juga tukang nge-SP ya. Jadi ini salah kaprah. Ini hanya sebagian peran saja dari HR. Dan HR bukan orang atau bukan departemen divisi yang harus ditakuti. Justru HR itu adalah jembatan untuk mengkomunikasikan kepentingan manajemen dan karyawan lalu membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Jadi HR tuh jembatan nih. Kalau semisalkan antara bos sama karyawan tuh ada kegugupan atau dari karyawan tuh mau ke bos kadang ya ada kayak ada batasan ya. Nah, HR harus mampu jadi jembatan itu, menjembatani komunikasi antara bos dengan karyawan. Begitupun sebaliknya antara karyawan dengan bos. Nah, jembatannya adalah HR. Jadi harus bisa menjembatani. Maka dari itu, skill komunikasi sangat penting dimiliki oleh seorang HR. Ya guys ya. Nah, ini peran HR ya. Kita lanjut. Nah, ini ada 5 pilar nih. 5 pilar yang penting hubungan industrial yang sehat di perusahaan. Kira-kira apa saja sih ya 5 pilar itu sehingga perusahaan bisa dikatakan sehat secara hubungan industrial. Yang pertama, compliance atau patuh. Ya, jadi kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Perusahaan harus tunduk patuh kepada aturan ketenagakerjaan. Itu pilar yang pertama. Kenapa perusahaan disebut sehat secara hubungan industrial. Yang keduanya itu clear communication. Jadi komunikasi terbuka dan rutin antara HR dan karyawan itu menandakan adanya hubungan industrial yang sehat, harmonis. Ya, jadi nggak ada gap, nggak ada kayak HR tuh seperti yang ditakuti atau HR takut kepada karyawan gitu, nggak ada. Jadi semuanya clear komunikasinya. Yang keduanya transparan. Transparan tuh bukan telanjang ya teman-teman. Bukan kita membuka data sebebas mungkin, itu namanya telanjang. Ini transparan, tetap ada batasan ya. Ini transparan dalam perjanjian kerja dan juga hak-hak yang harus dipenuhi oleh satu sama lain. Hak pengusaha apa, hak sebagai karyawan juga apa. Hak sebagai pengusaha misal menerima pekerjaan dengan
hasil yang optimal sehingga berdampak pada benefit atau profit perusahaan. Sedangkan hak untuk karyawan apa? Misalkan ya dapat jaminan kesehatan, lalu digaji tepat waktu, digaji sesuai nilai, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang keempat adalah fair, teman-teman. Jadi mekanisme penyelesaian konflik yang adil. Ingat, HR juga kadang menjadi hakim ya di kantor itu. Kadang menjadi hakim. Harus menentukan juga kalau ada konflik ya, siapa yang dihukum, siapa yang enggak, dan itu mekanismenya harus fair, teman-teman. Nggak boleh ada satu atau beberapa orang itu merasa nggak fair gitu ya ketika diputuskan. Dan yang terakhir adalah manusiawi. Nah, budaya perusahaan yang menjunjung rasa kemanusiaan. Ini menandakan salah satu pilar penting hubungan industrial yang sehat di perusahaan. Ya, tetap menjunjung tinggi nilai manusiawi. 5 poin: compliance, clear communication, transparan, fair, dan manusiawi. Ini 5 pilar penting. Nah, ini ada risiko abai, teman-teman. Ya, resiko kalau seorang HR tidak memiliki kemampuan yang baik di bidang industrial relation, maka akan terjadi beberapa chaos di perusahaan. Nih, resiko kalau abai. Chaosnya seperti apa aja? Yang pertama, turnover tinggi, teman-teman. Turnover itu karyawan yang keluar dan karyawan yang masuk itu tinggi banget. Jadi 1 bulan tuh bisa 1 gerbong resign ya, berapa puluh orang resign gitu. Nah, HR-nya jadi kelabakan harus ngerekrut banyak orang lagi gitu karena turnover-nya tinggi. Yang kedua, ini reputasi yang buruk, teman-teman. Kalau kalian abai nih di bidang industrial relation, hati-hati, reputasi perusahaan bisa buruk. Contoh kemarin ada kan ya yang perusahaan Cina itu di Cirebon ya, yang mem-PHK karyawan gara-gara karyawannya mogok kerja kan gitu. Lalu perusahaannya tiba-tiba ditutup oleh bosnya gitu. Dan karyawannya malah minta dibuka lagi. Nah, itu kan reputasinya udah jelek tuh, baik reputasi perusahaan maupun reputasi karyawannya. Kadang nggak ada clear communication sebelumnya. Nah, itu bintang 1 lah ya kalau di review tuh. Berikutnya bisa jadi ini menjadi gugatan pengadilan, guys. Ya, ini kalau resiko abai. Yang berikutnya bisa terjadi demonstrasi pekerja atau mogok kerja atau dan lain sebagainya ya. Pokoknya suasana kantor itu menjadi tidak kondusif kalau seorang HR abai atau tidak memiliki kemampuan yang baik di bidang industrial relation. Nah, ini hati-hati teman-teman karena kejadian-kejadian seperti ini ya, ini sangat-sangat menguras energi. Capek banget seorang HR. Karena yang dikerjainnya bukan dokumen, tapi mental ya. Jadi ini mesti punya energi yang kuat nih kalau kalian udah masuk ke ranah-ranah seperti ini. Mental banget kerjaannya ini. Nah, solusinya bagi kamu yang akan mempersiapkan diri menghadapi beragam kemungkinan di industrial relation. Bagi kalian mungkin yang baru menjadi seorang HR ya dan belum pernah mengalami, atau kalian yang mempersiapkan diri nih mau menjadi seorang HR, saya mau kasih solusi ya atau mau kasih tipsnya. Yang pertama, nah, kita kembali mengaudit HR-nya di internalnya ya. Audit itu kemarin sudah dibahas teman-teman di VIP webinar sebelumnya ya tentang gagal menjadi HR di tahun pertama. Itu materinya tentang HR audit ya, poin-poinnya apa saja itu kemarin dibahas di VIP webinar. Jadi kita audit ulang semua perjanjian kerja atau semua dokumen kerja yang ada di perusahaan. Itu kita HR audit. Oke. Jadi yang pertama kita HR audit ya, kembali melakukan audit untuk HR.
Yang keduanya, kita perlu sosialisasi rutin. Jadi yang diedukasi itu nggak cuman karyawan, tapi manajer juga atau pejabat-pejabat di perusahaan tersebut juga kita edukasi soal regulasi ketenagakerjaan, teman-teman. Karena nggak jarang ya, banyak orang-orang non HR seperti manajer-manajer lain ya, manajer keuangan, manajer produksi, manajer marketing, manajer sales, kadang nyuruh karyawannya lembur, padahal besoknya mau nikah tuh. Atau dia maksa lagi cuti dipaksa buat WFH, itu sebetulnya udah melanggar. Atau ada karyawan perempuan yang lagi sakit head dan dipaksa masuk kerja. Itu sudah melanggar aturan ketenagakerjaan. Jadi HR itu harus mengedukasi ya, nggak cuman karyawan tapi manajernya juga bahwa ada aturan ketenagakerjaan seperti ini yang berlaku. Jadi nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, ya tadi ya, ada resikonya. Bisa demonstrasi, bisa ke pengadilan, bisa reputasi perusahaan yang buruk gitu. Macam-macam ya resikonya. Lalu HR itu harus be friendly, teman-teman. Kalian tuh bukan bos ya HR tuh. HR tuh sama karyawan. Tapi kalian ada saatnya berpihak kepada karyawan, ada saatnya juga kalian berpihak kepada pengusaha. Gitu. Kalau misalkan karyawannya pada licik ya atau mengakali aturan atau karyawannya pada nakal nih, ya kalian harus berpihak pada perusahaan. Tapi kalau perusahaannya melanggar aturan, perusahaannya itu nggak fair, ya ada saatnya kalian membela hak-hak karyawan gitu. Jadi kalian harus membangun sistem pelaporan keluhan internal. Ya, ini salah satu kuncinya atau salah satu caranya bisa dengan membangun sistem pelaporan keluhan internal. Karena dengan cara itu kalian bisa tahu keluhan-keluhan apa saja yang ada di karyawan. Begitupun ketika kalian nanti ngobrol dengan bos kalian, kalian juga harus paham apa yang menjadi keluhan bos kepada karyawannya. Jadi tetap harus fungsinya yang tadi ya, menjembatani. Nah, kalau sudah terlanjur semuanya, teman-teman, yang tadi ya, demonstrasi udah terlanjur terjadi, lalu reputasinya udah buruk, disnaker sama pengadilan yang tadi udah manggil-manggil nih melalui surat, ya mau nggak mau kita siapkan format mediasi dan kedepankan asas musyawarah ya, teman-teman. Ini menguras mental pekerjaan industrial relation ini, tapi mau nggak mau ya namanya juga seorang HR ya. Ini pekerjaan yang lumayan rigid, pekerjaan yang sangat menantang. Kalau sudah terlanjur, mau gimana lagi ya udah hadapin aja. Itu bagian dari tantangan di dalam pekerjaan. Nah, kalau tadi sebelum masuk webinar kalian nonton SpongeBob ya, ingat kata Larry itu, hiduplah seperti Larry itu, hidup seperti Larry ya. Nah, itu maksudnya penuh tantangan gitu. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua, ini tentang hukum ketenagakerjaan. Kalau tadi kita bahas tentang industrial relation, hukum ketenagakerjaan itu adalah alat dari industrial relation. Ya, jadi ketika government kepada company itu mengirimkan rules, yang tadi ya eh, konsep framework yang tadi government, company dan juga employee. Ya, jadi ketika government kepada company itu mengirimkan rules. Rules-nya itu apa? Nah, ini hukum ketenagakerjaan. Nah, teman-teman, kebetulan karena kuliah saya adalah administrasi negara, jadi urutan hierarki peraturan, aturan-aturan hukum dan lain sebagainya ini bidang saya banget ya. Jadi hukum itu ada urutannya, teman-teman. Terutama urutan hierarki peraturan ketenagakerjaan. Bagaimana saja urutannya? Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D. Ya, nggak bisa saya sebutkan karena nggak hafal ya, teman-teman. Kalian bisa nanti cari sumber datanya ya. Yang pasti ini pasal 27 dan pasal 28 UUD 1945. Setelah itu, ini aturan yang paling tinggi ya, atau supremasinya nih. Bahasanya supremasi hukumnya ini, Undang-Undang 45. Ya. Lalu turun ke undang-undang.
ya. Jadi antara undang-undang dan UUD itu harus align. Nggak boleh ini keluar dari kaidah Undang-Undang 1945. Jadi ada Undang-Undang 13 tahun 2003, ada juga Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang ramai kemarin, yang viral ya, tentang Omnibus Law, yang beberapa kali harus melalui review dari Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, dari undang-undang turun kepada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan teknis. Nah, di aturan ketenagakerjaan juga PP-nya ada banyak ya yang terlibat. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini kelewat ya garisnya. Ada peraturan presiden jika relevan dan ada ini balik lagi ya. Sorry, ini kecatat, ketulis, tapi dari peraturan presiden biasanya baru kepada surat edaran atau surat instruksi dari ini sorry teman-teman, ini nggak ke-save kayaknya, tapi ini adalah Permen atau Permenaker ya, atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru turun kepada Surat Edaran Menteri atau Surat Instruksi Menteri Tenaga Kerja ya. Nanti slide-nya saya perbaiki ya sebelum saya share kepada teman-teman. Itu hierarki hukumnya. Nah, ini yang tadi saya bahas tentang hukum ketenagakerjaan ya. Ada banyak teman-teman, namun ini yang penting-pentingnya saja yang saya share. Yang pertama itu ada Undang-Undang 13 tahun 2003 dan ini masih berlaku. Dan ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 ini tentang Omnibus Law ya, atau tentang Cipta Kerja yang terbaru. Jadi Cipta Kerja itu atau Omnibus Law itu mengatur perubahan dari salah satunya Undang-Undang 13 tahun 2003. Belibet ya kalau belajar hukum, tapi kalian harus ngerti guys. Ini area bermain kalian loh nanti sebagai seorang HRD ya. Nah, dari sini undang-undang ya turun kepada PP yang tadi. PP 34 tahun 2021 ini tentang aturan tenaga kerja asing. Nah, kalau kalian kerja di perusahaan MNC ya, multinational corporate, atau bekerja di perusahaan-perusahaan pabrik yang mendatangkan tenaga kerja asing, baik itu dari Cina, dari Jepang, dari Singapura, dari Amerika, dari Eropa, kalian terikat dengan PP ini. Lalu PP 35 tahun 2021 ini tentang aturan kontrak kerja ya, PKWT, PKWTT, cuti, lembur, dan lain sebagainya. Ini ada di PP 35 tahun 2021. Kalian bisa cari sumbernya di Google ya. Dibaca secara utuh biar kalian paham. Ini bekal pertama kalian menjadi seorang HR loh. Lalu yang berikutnya, ini PP 36 tahun 2021. Ini tentang pengupahan. Lalu berikutnya itu ada PP 37, sebetulnya itu nyambung juga dengan HRD. PP 37 tahun 2021 itu tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi itu pelaksanaan teknis untuk BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek ya. Nah, pokoknya dari PP 34 sampai PP 37 kalian harus pelajari, kalian harus kuasai ini ya. Nah, dari sini biasanya turun ke Permenaker yang tadi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ada banyak teman-teman, guys, Permenaker tuh ada ratusan ya. Jadi kalian nggak harus menguasai ini, nggak harus menguasai ini. Kalian juga harus minimal pernah baca atau minimal tahu Permenakernya apa saja. Contoh, Permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang struktur skala upah. Nih ya. Lalu yang berikutnya, setelah dari Permenaker baru ke SE Menaker, ada surat edaran. Ada banyak juga surat edaran ya, nanti bisa kalian baca sumbernya langsung, ya bisa googling ya lah. Kalau googling biasanya nggak susah, langsung ngasih data tuh. SE Menaker salah satunya tahun 2020 itu tentang wajibnya seorang HR profesional memiliki sertifikasi dari BNSP. Jadi sekaligus saya spill kepada teman-teman ya. Kemarin kan sempat ada yang nanya kepada saya, Kak, kalau kita ikutan sertifikasi BNSP yang harganya mahal itu sampai 5 juta sampai 10 juta untuk sekelas staf di angka 3 juta ya. Itu sebetulnya bikin kita punya nilai lebih nggak sih? Saya jawab enggak. Kenapa? Soalnya SE berdasarkan SE Menaker
itu adalah aturan dasar teman-teman ya, punya sertifikasi itu. Jadi nggak menjadikan kalian punya value lebih sebetulnya. Kembali lagi sebetulnya kepada kompetensi kalian, kepada daya tarik kalian untuk berkarir di HR itu seperti apa. Jadi kalau sertifikasi umumnya itu untuk staff yang udah jadi ya. Kalau untuk fresh graduate saran saya kalian banyakin aja ikutan-ikutan pelatihan agar nanti ketika kalian interview dengan usernya, seorang HR, kalian bisa menjabarkan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di HR secara baik, secara clear komunikasinya, dan juga kalian bisa pede ketika interviewnya. Itu guys ya. Jadi ini hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negara kita. Ada banyak ya, cuman saya kasih spill ini aja. Sisanya silakan kalian cari sendiri. Permenaker apa saja, SMenaker apa aja, itu semuanya merupakan panduan pekerjaan sebagai seorang HR. Kita balik lagi ke framework yang tadi ya. Framework yang tadi tentang bagaimana industrial relation ini terbangun. Nah ini, government, compliance, employee. Government tuh company itu mengirimkan aturan. Aturannya yang tadi ya, mulai Undang-Undang 13 sampai ke PP sampai ke eh, surat edaran. Itu harus dipatuhi oleh perusahaan. Nah, oke teman-teman, sepertinya cukup ya untuk materi kita pada hari ini. Saya lebih suka kita langsung diskusi sebetulnya ya. Nah, udah sesuai prediksi. Jadi kita udah selesai untuk materinya. Nah, bagi teman-teman yang keidean untuk bertanya atau kita perlu diskusi, boleh karena kita waktunya agak lumayan panjang teman-teman. Namun kita sepakati ya, kita selesai jam 5 biar teman-teman juga ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Boleh silakan teman-teman apabila ada yang mau bertanya boleh di kolom chat, boleh juga on cam ya, silakan. Ada yang bertanya atau ada yang perlu kita diskusikan teman-teman? Atau udah ngerti semua? Halo, nggak ada nih. Oke, oke, ini ada dari Evin ya, Evin Nanda Hardini. Selamat sore Kak, perkenalkan aku Evin. Izin bertanya ada contoh ladies perihal sertifikat. Ini maksudnya gimana? Evin, saya agak kurang paham dengan pertanyaannya. Ladies tuh maksudnya gimana ya? Bisa on mic, Evin? Oke, kita ke next pertanyaan dulu ya. Oh, sorry. Jadi ada karyawan yang menuntut sertifikat yang telah dibiayai perusahaan. Sertifikatnya apa? Pelatihan atau sertifikat apa? Oke, nanti ya. Sambil kita jawab pertanyaan dari teman-teman yang lain dulu. Ini ada dari Kak Kosi ya. Kosi apa Cosi nih? Sorry. Anggoro Mukti. Apakah sebuah perusahaan berhak untuk menghambat karyawan yang resign untuk join ke perusahaan yang usernya saling memiliki koneksi? Ntar saya coba pahamin dulu ya pertanyaannya ya. Soalnya takut salah jawab. Ini kaitannya sama hukum, teman-teman.
Oke. Kalau menghambat sebetulnya itu lebih kepada aturan ya. Jadi di aturan ketenagakerjaan itu ada yang namanya one more notice teman-teman, atau 30 hari. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah one more notice, itu normatif sebetulnya, diatur oleh pemerintah juga. Jadi kalau kalian mau resign atau ada teman-teman kalian yang mau resign ya, itu harus memberitahukan 1 bulan sebelumnya. Ya, dan itu lumrah terjadi. Bahkan di beberapa perusahaan ada yang terima notice loh. 3 bulan ya sebelum resign. Karena memang apa? Itu aturan dasarnya 30 hari ya pemberitahuan. Kalau semisalkan menghambat dalam artian kita menghalang-halangi, yaitu kan hak ya, hak dari si karyawan untuk berpindah perusahaan. Lalu yang berikutnya, kalau kurang dari 30 hari, itu tidak berhak atas paklaring biasanya. Umumnya begitu, tidak berhak atas paklaring atau surat keterangan kerja. Gitu, Kak Anggoro. Ya, dari Mbak Ika. Saya mau tanya bagaimana cara kita sebagai HR mengedukasi level manager atau pada saat ada kasus atau gimana ya. Nah, ini pentingnya komunikasi yang bagus ya, teman-teman. Untuk menjadi seorang HR itu biasanya ada bikin program yang itu melibatkan komunikasi yang intens dengan pihak manajer. Contoh, adain program HR Meet and Talks ya. HR Meet and Talks itu berbicara bisa 4 mata atau HR dengan satu departemen gitu ya, atau satu divisi kerja, ngobrol intens sekaligus kita mengedukasi juga bahwa ini ada aturan ketenagakerjaan yang begini loh. Kalau semisalkan dilanggar, kalau si karyawannya melapor ke Disnaker, nanti resikonya begini loh gitu. Nah, itu salah satu cara ya menciptakan media di perusahaan, salah satunya lewat HR Meet and Talks. Atau bisa ketika briefing atau meeting umum. Biasanya kan ada tuh weekly meeting, monthly meeting, atau annual meeting ya. Biasanya kan suka ada. Nah, itu kalian bisa juga minta sesi untuk sosialisasi aturan ketenagakerjaan di sana. Gitu ya, Kak siapa tadi? Kak Mbak Ika ya. Jadi banyak macamnya. Kalau untuk level manager ya kalian bisa ngobrol one on one juga, itu nggak masalah sebetulnya. Walaupun kalian levelnya bukan manajer. Namun lebih elok kalau kepada manajer ngobrolnya setara manajer juga. Kalau kalian punya atasan HR ya boleh kalian diwakili oleh atasan HR. Jadi kalian memberikan inisiatif untuk mengedukasi manajer-manajer untuk ngeh atau melek aturan ketenagakerjaan. Tadi kalau nggak salah ada yang raise hand, siapa ya? Saya, Kak. Boleh, silakan. Zona ya, Mbak Selamat Zona. sore, Kak. Ya, Izin, selamat iya, sore. selamat sore, Kak. Izin bertanya, Kak. Mm-mm. Salam kenal, Kak. Eh, Izin tanya terkait kompensasi, Kak. Kompensasi itu kan memang kalau untuk saya sendiri, saya memang mahasiswa, tapi saya juga kerja. Ya, Di PKWT yang saya terima itu tidak disebut kompensasi dalam PKWT memang, tapi kan mm-mm. yang saya tahu apa yang tidak disebut di PKWT harusnya merujuk ke aturan tertinggi yaitu undang-undang kan ya Kak ya. Mm-mm. Tapi eh, aktualisasinya itu tidak tidak ada kompensasi. Jadi PKWT 6 bulan terus tahun gitu Kak. Tidak ada, harusnya kan kalau di bawah 12 bulan kan harusnya tetap dapat kompensasi ya dari Betul, aturan yang saya baca gitu Kak. betul. Tapi kalaupun itu melanggar aturan, kenapa ini masih bisa berjalan begitu terus dan itu juga udah berlangsung lama ya? Komentar Oke, Kakak sebagai HR Kak boleh dan penjelasannya mungkin terkait itu Kak supaya saya juga bisa paham gitu. Terima kasih oke. Kak. Oke, sama-sama. Zona, ini pertanyaan yang bagus banget dan hot topic banget sebetulnya ya untuk kompensasi. Jadi di aturan undang-undang yang terbaru atau di PP 35 ya tentang kompensasi itu, sorry, tentang PKWT, PKWTT, cuti dan lembur, itu memang diatur tentang kompensasi bagi karyawan yang ibaratnya berhenti ya sebelum kontrak selesai atau setelah kontrak selesai. Ya, jadi harus diberikan kompensasi dengan nilai yang diatur oleh aturan tersebut ya. Kalau tidak salah itu bulan dibagi 12 dikali gaji pokok gitu.
Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa itu tidak semua perusahaan memberlakukan? Kita harus menyadari juga lemahnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan, ya. Jadi Zona, mau saya berikan bocoran bahwa tidak semua perusahaan patuh. Karena yang menjadi perhatian Disnaker atau yang menjadi perhatian Kementerian Tenaga Kerja itu hanya perusahaan-perusahaan besar saja, ya. Perusahaan-perusahaan kecil itu umumnya luput dari pengawasan ketenaga kerjaan. Itu rahasia itu komentar saya yang pertama ya. Kalau berbicara komentar kan berbicara solusi juga. Solusi saya harusnya pemerintah itu lebih bekerja intens ya, mengawasi perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip nakal, tidak mau memenuhi hak karyawan yang sudah tercantum di undang-undang. Yang kedua, sebagai langkah tindakan sebetulnya kamu berhak untuk melaporkan ke Disnaker. Ya, misalkan domisili kamu di Jakarta ibaratnya. Nah, itu bisa lapor ke Wasnaker di Provinsi DKI Jakarta. Ya, DI Jakarta ya sekarang nggak tahu masih ibu kota atau enggak. Tapi itu bisa dilaporkan ke Wasnaker gitu ya, atau ke pengawas ketenagakerjaan dengan buktinya contohnya bukti yang harus dibawa yang pasti kontrak kerja ya, kontrak kerja dan alasan kenapa berhenti gitu dari pekerjaan tersebut. Lalu kalau misalkan tidak ada bukti pembayaran kompensasi, nah itu bisa diduga sebagai pelanggaran dan nanti biasanya akan dilanjutkan ke LKS tripartit yang tadi ya, antara Disnaker, kamu dan perwakilan perusahaan bertemu di sana, nanti mediasi ya. Setelah mediasi nanti keluar keputusan. Nah, karena tetap ya, ini jadi ada dua sisi juga yang dua-duanya lemah. Yang pertama, pemerintah yang lemah mengawasi pengusaha. Yang kedua, karyawan yang tidak melek hukum. Kalau karyawan melek hukum ini sebetulnya bisa menjadi sebuah apa ya maksudnya? Sebuah cara agar aturan ketenaga kerjaan itu bisa tegak juga sebetulnya. Gitu Zona. Kalau komentar dari saya. Jadi memang ada lemahnya pengawasan ya dari pemerintah untuk mengawasi aturan ketenaga kerjaan kita. Jadi itu kalau misalkan kamu bekerja dan belum dibayar, kamu berhak atas tuntutan itu. Gitu. Pertama, kamu berhak untuk memfollow up kepada perusahaan. Kalau perusahaan tetap memberikan penolakan, ya kamu boleh sah-sah saja sebetulnya memberikan ancaman. Gitu. Bukan ancaman lah maksudnya, ya kamu pura-pura aja. Kayak misalkan, Pak, kalau saya mendatangi Disnaker gimana ya? Gitu. Soalnya kan itu hak saya atau dan lain sebagainya. Itu sah-sah aja sebetulnya. Nggak ada istilah blacklist ya sebetulnya teman-teman, kayak oh ini si pelapor atau si cepu nih tukang laporin ke Disnaker, yaudah kalau ngelamar ke perusahaan gue ntar gue tolakin. Sejauh saya menjadi seorang HR nggak ada tuh eh, kandidat yang di blacklist gara-gara dia suka lapor ke Disnaker tuh nggak ada. Gitu Zona ya, jadi kamu berhak menuntut kalau punya hak yang tidak dibayarkan. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke. Ini ada dari Mas Dani. Bagaimana jika di sebuah tempat kerja tidak ada orang khusus HR-nya? Ya bosnya yang harus jadi HR. Ya, karena pengusaha itu kan terikat aturan juga teman-teman. Lebih banyak ya. Aturannya nggak cuma aturan ketenaga kerjaan. Aturan mendirikan perusahaan, aturan tentang apa nama itu ya, tentang nama, tentang hak cipta dan lain sebagainya itu banyak. Ya harus minimal pengusahanya nggak jadi kalaupun nggak jadi HR ya minimal ngerti gitu kan bagaimana hukum yang mengikat di HR ini gitu Mas Dani. Jadi ada karyawan yang menuntut sertifikat yang telah dibiayai perusahaan, sertifikat jabatan tertentu yang dibiayai oleh perusahaan. Apakah perusahaan berhak kasih atau tidak, karena perusahaan beranggapan ini adalah dokumen aset perusahaan. Oh, saya paham ya. Gini, misalkan ada karyawan ya
itu dibiayai sertifikasi oleh perusahaan dengan biaya mahal, entah itu BNSP atau sertifikasi ISO ya internasional, itu kan mahal tuh biayanya ya. Lalu itu diberikan sebagai benefit biasanya. Nah, harusnya antara perusahaan dan si karyawan itu ada perjanjian di awal. Apakah sertifikat ini menjadi hak milik si karyawan atau sertifikat ini menjadi aset perusahaan? Itu harus ada perjanjian yang clear di awal. Nah, masalahnya kalau sertifikat itu atas nama si karyawan, ya mau nggak mau, kemungkinan besar itu menjadi hak milik si karyawan, bukan hak milik perusahaan. Gitu. Jadi yang bagus adalah ada perjanjian di awal. Yang keduanya, resign ya wajar lah ya, maksudnya kalau ada tawaran yang lebih menarik di luar, ya why not gitu kan bagi karyawan walaupun dia sudah eh, istilahnya dikasih borgol emas lah ya, ditahan dengan borgol emas, entah itu dengan gaji yang bagus atau itu dengan sertifikasi yang tadi ya, atau misalkan dapat beasiswa S2 sama perusahaan dikuliahin S2 gitu, dikasih borgol emas lah ibaratnya. Tapi bukan berarti itu jaminan si karyawan bertahan lebih lama ya, atau si karyawan itu bertahan. Jadi kembali lagi kepada perjanjian awal. Kalau tidak ada perjanjian awal, yaitu mau nggak mau karena sertifikatnya itu ada nama si karyawan, yaitu menjadi milik perusahaan, milik karyawan, sorry, menjadi milik karyawan, walaupun memang dibiayai perusahaan, karena tidak ada perjanjian dari awal, ya. Gitu Mbak Evin. Dari Mbak Ika, oke. Masih ada kaitan dengan pertanyaan Kak Zona. Kalau misalkan karyawan kontrak keluar tidak menyelesaikan masa kontraknya, apakah perusahaan tetap harus memberikan kompensasi? Bukannya malah seharusnya karyawan tersebut membayar penalti ke perusahaan. Ya, betul. Harus membayar penalti kalau dia tidak tetap bekerja ya, atau dia mengundurkan diri ketika masa kontrak berlangsung. Jadi balik lagi ya yang tadi, kalau semisalkan perusahaan tidak membayar hak karyawan, maka karyawan boleh melapor ke Disnaker. Begitupun sebaliknya. Kalau karyawan tidak memberikan hak pengurusahaan secara baik, maka perusahaan juga bisa melaporkan ke Disnaker. Sebetulnya Disnaker itu nggak ujuk-ujuk langsung ke pengadilan, teman-teman ya. Tetap mengutamakan asas musyawarah dulu. Dari Disnaker pasti bilang gini, coba kamu selesaikan dulu berdua, dua pihak dulu, antara pihak perusahaan dengan pihak si karyawan. Ya, jadi selesaikan dulu di sana. Nanti berita acaranya kirim ke kita. Gitu, biasanya dari Disnaker, peran Disnaker. Nah, nanti kan Disnaker baca berita acara. Di berita acara tuh dilihat tuh apakah ada penyelesaiannya atau solusinya atau enggak. Kalau enggak ada solusi atau masih ngegantung nih, baru naik tahap ke Disnaker. Baru melibatkan orang Disnaker, orang HI ibaratnya. Disebutnya orang HI atau orang hubungan industrial. Nah, jadi di Disnaker tuh ada PNS yang jabatannya jabatan hubungan industrial. Nah, itu diselesaikan 3 pihak ya, berarti pihak karyawan, perusahaan, dan pihak pemerintah dalam hal ini HI ya, atau hubungan industrial. Jadi nanti diselesaikan di sana, ya baru misalkan si perusahaan lapor bahwa karyawannya resign sebelum kontrak selesai dan kita menuntut kompensasi sekian, 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 sekian gitu. Nah, nanti keputusannya ada di sana. Kalau nggak nemu juga solusinya setelah melalui Disnaker ya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, itu biasanya lanjut ke pengadilan ya. Silakan nanti diselesaikan di pengadilan, bawa pengacaranya masing-masing nanti. Gitu. Jadi makin ke atas makin mahal teman-teman ya. Jadi diusahakan selesai di tahap pertama dulu, tahap bipartit ya, tahap antara kalian dengan si karyawan atau tahap pengusaha dengan karyawan. Oke. Ini dari Mbak Nika apa nih? Menanggapi pertanyaan Kak Ika, berarti untuk one month notice kalau mau resign itu hanya untuk karyawan tetap ya, sehingga dia tidak dapat penalti. Hmm,
Bisa dikatakan begitu ya, bisa dikatakan begitu. Karena kalau misalkan kontrak sekarang itu kan di undang-undang yang terbaru, di PP 35 itu mengatur agar, mencegah si karyawan atau mencegah perusahaan agar turnover-nya tidak terlalu tinggi, maka dibebankan biaya berupa denda, gitu. Jadi kalau si karyawannya, kalau si perusahaannya nge-PHK si karyawan sebelum kontrak berakhir, maka dia berhak atas kompensasi. Atau ketika kontraknya selesai, dia berhak atas kompensasi. Begitupun sebaliknya, kalau si karyawan cabut nih sebelum kontrak selesai, maka si karyawan harus membayarkan penalti dengan nilai yang sama yang diatur oleh undang-undang. Kalau karyawan tetap, ya nggak ada aturan terikat sebetulnya. Kalau mau resign ya aturannya hanya one more notice saja. Gitu, teman-teman. Oke, sudah cukup ya teman-teman untuk diskusi kita pada hari ini. Saya kirimkan link formnya ya. Nah, ada di grup chat. Jadi silakan untuk teman-teman isi ya untuk formnya. Nanti setelah diisi ya udah nanti tinggal ditunggu saja info berikutnya tentang sertifikat. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan tentang hubungan industrial dan juga hukum ketenagakerjaan, bahwa dasarnya ini adalah salah satu fungsi basic di dalam HR yang harus teman-teman ketahui apabila berminat untuk bekerja sebagai seorang HR, maka aturan-aturan yang seperti ini harus friendly dengan kalian ya. Kalian harus bersahabat dengan aturan-aturan seperti ini. Apalagi kalau kalian orangnya nggak suka hukum, nggak suka aturan, maka hilangkan mindset tersebut karena menjadi seorang HR kalian harus berkawan dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu mindset pertama yang saya deliver ke teman-teman. Kalian harus berkawan dengan hukum, berkawan dengan aturan. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kalau ada lebih dan kurang, saya mohon maaf. Dan kalian jangan berhenti belajar di sini. Kalian bisa terus upgrade ilmunya ya. Kalian bisa baca-baca lagi tentang aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sertifikatnya mohon ditunggu, nanti saya infokan di grup untuk kabar berikutnya ya, termasuk untuk informasi webinar berikutnya. Terima kasih, selamat sore, selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Ya, support terus teman-teman untuk webinar ini agar terus bisa berkembang. Salah satunya teman-teman bisa mengisi link yang ada dan di sana bisa memberikan kritik dan masukan untuk saya untuk topik-topik berikutnya ataupun untuk jalannya webinar berikutnya. Atau misalkan jangan webinar terus kah, bosen bikin bootcamp kok atau bikin apa kek, ya itu silakan ya. Kalian kasih masukan, nanti insya Allah kalau misalkan make sense nanti eh, coba saya amini atau coba saya wujudkan ya. Terima kasih teman-teman, selamat sore, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, dadah.